Semuanya, melanjutkan sesi sebelumnya. Kali ini kita akan melakukan export file ya. Kita akan mengekspor filenya dari file 3D dari objek yang sudah kita gambar. Kita nanti akan coba menjadi dua jenis extension file, yaitu STEP dan STL. Nanti kita akan perbandingkan apa bedanya antara STEP dan STL di aplikasi Slicer ya. Oke, kita mulai untuk ekspor filenya. Jadi tujuannya apa? Kita beri nama biar nanti lebih mudah ya untuk mengetahui ini bagian mana. Oke, kita buat untuk ekspor ini bisa melalui klik objeknya, kemudian klik file, ekspor atau Ctrl E. Kita buat baru, print. Terus ini STIP ya. Kita simpan. Housing belakang, Ctrl E, STP, cover kamera, Ctrl E, join reinforcementnya, penguatnya, Ctrl E, housing sisi depan, simpan, backcastingnya, housing depan, semuanya kita ekspor. Terus yang paling terakhir adalah hand grip ya, hand grip dan hand grip kanan. Nah, setelah itu kita coba ekspor dia dalam format STL. Sama prosesnya, kita pilih dulu, kita ekspor, kita buat STL. Untuk extensionnya namanya STL mesh. Kita ubah ke sini, kita simpan, sama kita ekspor keseluruhan satu-satu. Oke, jika sudah, kita masuk ke aplikasi Bamboo Studio. Nah, biasanya saya memilih filenya dulu. Misal STEP seperti ini. Cover kamera ya, kita pakai cover kamera. Ini yang STEP. Kemudian satunya adalah yang STL, cover kamera. Sama-sama cover kamera tapi ekspornya berbeda, extensionnya berbeda. Mari kita lihat perbedaannya di apa. Ini yang STL, kemudian ini yang STEP. Hampir mirip ya. Cuman perbedaannya adalah kalau ini kita dekati, dia membentuk garis, langsung ketemu garis gitu. Tapi kalau yang ini dia terlihat ada segitiganya ya. Ada sedikit segitiga kecil di sini. Ini ada segitiga yang gak begitu nampak, yang samar-samar. Bedanya di situ. Bedanya kalau STEP dia bahasanya itu kalau nggak salah ya, sejauh yang saya ketahui itu adalah bahasa mesin. Jadi
ketika dia membentuk garis ya memang garis, sedangkan STL itu dia berdasarkan polyline ya, jadi dia ada segitiga-segitiga kecil yang membangun bentuk-bentuk tersebut, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ekspor datanya itu nggak bagus, biasanya itu kita nggak bisa dapat bentuk yang full bulat, ini masih cukup bulat seperti itu biasanya ya, tergantung software aplikasinya. Nah, kalau saya karena slicernya ini sudah support STEP, itu lebih baik kita ekspor STEP biar bentuknya dia lebih stabil seperti itu. Ini kita hapus saja yang STL, kita pilih yang STEP, semua kita masukkan. Kita masukkan ke sini. Bukan merupakan single object with multiple part, no. Nah, semuanya sudah masuk. Terus kita di sini bisa langsung auto arrange. Jadi nanti akan disusun sesuai ukurannya. Ini kita bikin jaraknya 5. Arrange. Nah, maka dia akan dipisahkan secara otomatis, tapi belum mempertimbangkan orientasi waktu proses cetak. Seperti ini ya. Nah, ini perlu kita balik satu persatu secara manual. Nah, untuk objek ini cukup benar ya, dia di print seperti ini. Yang ini maksudku hand gripnya. Hand grip sudah benar. Nah, ini kita balik. Baliknya itu kalau biar langsung posisi flat, itu bisa menggunakan yang namanya lay on face, atau taruh pada permukaan mana yang menjadi permukaan dasarnya. Nah, ini sudah. Biasanya kalau saya objek yang besar-besar itu saya kelompokkan sendiri ya. Saya kelompok-kelompokkan dulu. Kemudian ini biar bisa di posisi tengah. Ini plate yang lain saya kunci dulu. Plate yang akan saya centering itu saya buat tidak terkunci. Nah, ini saya auto arrange dulu, tas gini, terus saya kunci. Ini juga sama, ini saya pindahkan dulu. Ini bagian depan ya. Nah, saya pisah-pisahkan antara yang komponen besar dengan komponen yang kecil. Oke. Terus yang ini juga ditata apakah posisi. Nah, ini juga benar ya. Dia sudah benar posisinya seperti ini. Kita kunci. Kemudian yang ini adalah bagian belakang. Ini juga sudah benar. Kemudian ini adalah komponen untuk ini ya, backcasting ya. Backcastingnya kita buat seperti ini. Yang ini juga sama, karena ini posisinya terbalik. Kita rotate. Nah, kalau ini memang dibutuhkan setting manual ya kita setting manual. Ini seperti ini sudah. Dan kemudian yang berikutnya, jadi tadi dari cara gambarnya kemarin ini adalah bagian yang sisi bawahnya, kemudian ini adalah pilar untuk backcastingnya, jadi biar tidak ada beban cantilever waktu proses pencetakan.
Nah, kemudian komponen ini adalah penguat ya, penguat sambungan atau pelapis sambungan. Ini posisi cetaknya bisa 2, tapi kalau saya lebih suka yang seperti ini karena dia memiliki serat ya, gitu. Nanti akan ada seratnya seperti itu untuk memberi kekuatan di bagian sambungannya. Sambungan ini maksud saya. Ini juga benar seperti ini. Ini benar. Terus ini cover kamera dia posisinya terbalik karena ini kita manfaatkan yang ininya ruas area ini untuk nanti yang flat ke bed. Nah, ini nanti kan akan ke kameranya. Nah, ini kita arrange seperti ini. Mungkin kalau yang ini agak longgar sedikit ya, kita buat 10. Arrange, kita kunci. Terus mulai kita berikan support ya. Ini menjadi 6 kali proses printing. 6 kali proses printing. Kita berikan supportnya atau penopangnya. Ini kita buat support pin. Jadi sebelum memberikan support kita klik dulu objeknya. Ini kita klik, kita support pin. Kemudian kita bisa menggunakan yang circle. Circle ini untuk menguas seperti ini. Atau kalau diklik itu akan menambahkan. Kalau tekan shift dan klik dia akan menghapus. Atau dengan yang fill. Ini bisa kita langsung klik seperti ini. Kalau bidangnya flat ya, bisa langsung kita tekan fill. Oke, ini sudah. Ini tidak ada support. Kemudian kita periksa untuk ini apakah perlu ada support. Bagian bawah tidak ada. Ini juga tidak ada. Oke. Apakah ini perlu support? Oh. Bagaimana kalau ini ya? Memang agak sulit. Kalau sulit kita bisa menggunakan ini ya. Nah, ini namanya kita potong. Jadi bidangnya kita potong untuk membantu kita membuat ini untuk memberikan detail support di area yang sulit dijangkau. Nah, seperti ini. Nah, oke. Sudah ini. Selanjutnya yang ini. Bagian ini kita periksa dulu apakah ada yang perlu diberi support. Sepertinya tidak ada. Terus yang ini coba. Ini juga tidak ada, nanti pakai bagisting yang ini. Kemudian yang bagian ini juga tidak ada, nanti menggunakan metode bagisting juga. Oke, kita slash seluruhnya, slash all. Jangan lupa di global tadi supportnya kita aktifkan. Saya biasanya kalau permukaan yang flat itu menggunakan normal ya.
normal, manual, kemudian dia yang snack. Emang macam-macam sih, dia ada yang grid, ada yang snack. Bedanya apa? Grid support. Grid support. Kita coba aja ya di sini ya. Misal slice plate di bagian ini kita menggunakan snack ya. Snack itu dia, nah seperti itu ya. Kalau yang grid hampir sama sih. Oh, saya pilih snack aja. Biasanya pakai snack sih. Terus ini baru kita atur bagian mana yang dia itu perlu diberi pause ya dari bawah. Di ini kan kemarin kita ada NAT ya, NAT M3. NAT M3 dulu ini kita beri. Nah, ini pas biru. Ini kalau kita tarik dia dari sisi dalam. Nah, seperti itu. Ini kita add pause. Kemudian apakah ada lagi? Tidak ada ya, hanya NAT itu saja ya untuk kamera holder. Yang ini pastinya ada dua. Pertama, nah ini untuk bagian yang ini kita beri pause di sini untuk penutupan backcasting ya. Add pause yang pertama, terus yang kedua pada proses ini. Nah, untuk menutup baut mur tanam, add pause. Kita slice lagi, apakah sudah benar? Nah, ini kita tutup ya. Ini proses penutupan pertama kali, kemudian yang ini adalah pemberian penutupan backcasting ya. Oke. Apakah ada lagi? Tidak ada sepertinya. Oke, ini sudah. Yang ini case-nya sama. Kita isi untuk proses mengisi NAT dan backcasting. NAT-nya dulu ya. Kita isikan NAT-nya dulu. Nah, ini. Ciri-cirinya adalah dia ada biru-biru sebelah sini. Nah, ini adanya proses penutupan dari lubangnya. Terus bagian atasnya yang waktu kita bikin backcasting ini. Nah, ini penutupan backcastingnya. Add pause. Nah, jadi setelah dipasang dia akan ditutup seperti ini. Sampai atas. Dan bagian ini apakah ada? Ini tidak ada NAT sama sekali. Ini juga tidak ada. Ini juga tidak ada. Oke. Jadi seperti itu untuk G-code-nya. Tidak ada begitu banyak perubahan. Untuk beratnya adalah di 562,33 gram. Setengah kilo ya. Ini belum termasuk pemasangan dan lain-lain. Waktu printingnya itu kalau satu selesai langsung diganti itu sekitar 13 jam. Jika sudah, ini bisa kita simpan. Ctrl S. Nah, ini assembly
part print save. Oke, mungkin ada beberapa yang perlu jadi perhatian ya, seperti ini. Kalau kita buka dia di bagian ini, kemarin yang jadi isu adalah ini ya, terlalu mepet ya, tapi dia ternyata masih bisa dilalui oleh nozzle ya, walaupun satu layer. Artinya NAT itu masih terkunci. Ini juga sama, NAT terkunci, tidak terekspos. Nah, beberapa apakah NAT itu cukup kuat terkuncinya? Kalau lihat seperti ini dia cukup kuat ya, karena dia ada beberapa bidang kontak lain seperti yang ini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang ke-6 ini nggak begitu kuat. Yang ini cukup mengikat nanti. Sehingga dia masih oke lah ya untuk digunakan. Terus seperti ini. Ini untuk pilar begestingnya, pilarnya. Nah, kemarin kita masukkan dimensinya adalah 4 ya. Dimensinya adalah 4 mili kali 1,2. Ini 1,2 di sini. Maka dia pas ya, terisi menjadi. Nah, jadi kalau dilihat jalurnya dia awalnya ke sini, terus tutup sebelah, geser, kemudian ditutup serat. Nah, ini kalau kita hitung 1, 2, 3 sesuai diameter nozzle. Nah, seperti itu. Terus berikutnya ini ada tekstur ya, kemarin ya kita buat tekstur. Nah, kalau kita lihat sisi depan, ini. Nah, ini kan tangan kita nanti akan membentuk di bagian ini ya, bagian ini, serat. Nah, bagian ini kita pegang, ya nanti akan kena grip ya. Jadi dari sisi permukaan gradual ini pun sudah membentuk grip, kemudian ditambah dengan bagian-bagian yang dia masuk ke dalam. Nah, ini juga meningkatkan gripnya. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Kemarin pertimbangannya dia dapat di print menjadi, karena dia 2 mili, maka dia menjadi 5 layer ya, 5 lapis. 1, 2, 3, 4, 5 tengah. Kalau kita lihat lintasannya, dia dimulai dari sisi tengah dulu. Nah, dia mulai sisi ini, kemudian sebelahnya, terus baru ukuran terluar, ukuran luarnya lagi, baru yang terakhir sisi dalam. Biasanya dalam ini itu yang lumayan diabaikan ya dia, karena sudah tertahan oleh dinding sisi luarnya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup untuk proses ini, simulasi printingnya. Ini sebenarnya sudah bisa dicetak dan 80-90% hasilnya nanti sesuai ekspektasi. Dan kuncinya adalah kita harus memastikan kalibrasi mesin dulu ya. Apakah kita harus memastikan kemampuan dari mesin, limitasinya kita harus tahu dulu. Karena kalau nggak pernah ngetes berapa clearance-nya dan lain-lain, sepertinya juga cukup banyak ya file 3D untuk ini, file 3D untuk tes printing, misal kayak di printables. Print test. Nah, ini cukup banyak, terutama ini print in place tolerance test ini. Ini untuk mengetahui apakah
printer kita itu punya batasan toleransi sampai dengan berapa. Itu penting di sini. Nah, ini kan ada 0,1, apakah dia nanti masih bisa gerak atau nempel dan lain-lain. Hasilnya seperti ini. Kalau dia misalkan 0,1 nggak mampu, nah ini biasanya nanti akan lengket ya dia ya, karena memang terlalu rapat dia, akhirnya filamennya menyatu. Dan jangan lupa ketika melakukan pengetesan ya, pastikan filamen kalian itu benar-benar kering dengan ditaruh di dry box biar tidak ada kontaminasi udara, air atau kelembapan di filamen, karena itu nanti akan mempengaruhi ekspansi yang tidak terkendali di ujung nozzle kalian. Nah, mungkin itu dari saya. Selamat mencoba untuk ini. Mungkin memang tidak sesuai dengan project yang rekan-rekan buat saat ini, tapi saya harap yang sudah saya demokan ini memberikan beberapa insight atau memberikan beberapa pandangan terkait desain yang rekan-rekan buat, sehingga desain yang kalian buat bisa langsung diproses cetak ya, seperti itu. Itu akan mempermudah kalian, dan jangan takut untuk mencoba ini di Bamboo Studio untuk memeriksa apakah objek kalian itu, objek rekan-rekan sudah siap untuk dicetak. Karena perlu divalidasi dulu nih, kita tes dulu apakah sudah oke apa belum di Bamboo Slice atau Bamboo Studio ya. Oke, mungkin sekian dari saya seri tutorial kali ini. Mungkin ke depan akan ada seri tutorial berikutnya dengan model 3D yang lain, akan kita bedah. Banyak sekali yang bisa kita bedah, mulai dari control valve, kemudian cukup banyak lah yang bisa kita buat dengan FreeCAD dan 3D printing. Oke, jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyebarkan kemanfaatannya ke teman-teman kalian, biar kemanfaatannya akan semakin luas. Oke, sesi kali ini saya cukupkan. Sampai jumpa di tutorial yang lain. Sekian, terima kasih.